Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tahun baru ini harusnya lebih semangat nih. Saya doain yang jawab salam gak pakai ngantuk, insyaallah nyaur utangi cepet, nek sawahe luas. Insya Allah yang belum dapat jodoh cepat ditemukan sama jodohnya. Yang sudah dapat jodoh luweh ayem sama jodohnya. Terakhir nggih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya banyak yang punya utang nih. Sallu ala nabi. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasrul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril aliyyil azim. Alhamdulillah, yang pertama-tama saya ucapkan terima kasih jazakumullah ahsanal jaza kepada panitia CCS. Nggih, apa singkatannya itu? Cahaya Cinta Stono Gedong. Yang alhamdulillah atas waktunya yang beliau berikan di pagi hari ini kita baca puisi cinta. Kenapa kok dinamakan puisi cinta? Ya. Sedikit sejarah dari yang namanya burdah. Apa sih burdah itu? Burdah kalau dari segi bahasa artinya itu selimut. Ngapain kita baca selimut? Ya itu kan istilahnya itu adalah artinya adalah selimut atau bisa diartikan mantel atau jubah sejenisnya seperti itu. Burdah ini diciptakan, ditulis oleh Imam Al-Busiri yang biasa disebut dengan Imam Al-Busiri, nama aslinya Muhammad Sa'id Al-Busiri. Al-Busiri ini dinisbatkan kepada desanya. Misalkan Oci Alerboyowi gitu ya mungkin ya. Nah, di sini kalau Imam Busiri dinisbatkan kepada desanya, Desa Al-Busiri, ada di Mesir. Jenengan pernah tahu Mesir? Ini perempatan bandar belok kiri. Sampailah di situ insyaallah Mesir. Sallu ala nabi. Yeah. Jadi beliau ini termasuk salah satunya murid kesayangan dari Syekh Hasan Asyadili, ulama thariqah sufi, dan beliau ini Imam Al-Busiri seorang sufi dan juga sastrawan, yang mana beliau itu bisa disebut dengan Sayyidul Madah. Kenapa kok disebut Sayyidul Madah? Seorang pemimpin para pemuji, karena beliau itu senang dan juga mencintai Rasulullah. Kemudian beliau menumpahkan cintanya di syair-syair yang beliau tulis, yaitu salah satunya tulisan beliau yaitu burdah yang barusan kita baca tadi. Nggih. Awal mulanya bagaimana kok bisa ditulis sama beliau? Pada saat itu beliau sedang sakit diberi cobaan sama Allah Ta'ala berupa sakit lumpuh. Untuk mengisi kekosongannya beliau menuliskan syair-syair indah, syair-syair cinta, yang mana di situ isinya rindu, yang mana di situ isinya tentang perjuangan Rasulullah, tentang kenabian Rasulullah dan semuanya. Jadi termasuk burdah itu isinya lengkap, komplit, paket komplit. Ada munajat di situ, ada doa-doa di situ. Bahkan burdah juga disebut dengan sholawat syifa, penyembuh. Gitu. Kok bisa? Nah, ini ceritanya. Ketika beliau sedang diberi cobaan sakit sama Allah Ta'ala, sakit lumpuh, beliau menulis syair-syair. Kemudian ada di satu syair yang mana beliau tidak sampai bisa melanjutkan syair tersebut. Di situ ada di fasal 3 yang bunyinya fama balaghul ilmi fihi annahu basyarun. Terusane gak iso neruske.
Apa yo, tidak bisa berhenti. Kemudian pada suatu malam beliau tidur. Begitu beliau tidur, Masya Allah didatengin sama Rasulullah SAW. Di situ didatangin, kemudian sama Imam Busiri dibacakan syair-syair. Ini loh, saya tulis puisi cinta buat panjenengan ya Rasulullah. Saya bacakan kepada panjenengan. Setelah dibacakan, kemudian sampai di syair yang mana beliau belum bisa meneruskan. Famablaghul ilmi fihi annahu basyarun. Teruskan ya Imam Busiri, teruskan syairmu. Saya nggak bisa Rasulullah. Mungkin kalau kita lagi nulis skripsi kemudian blank gitu, hilang semuanya nggih. Mungkin seperti itu. Lalu sama Rasulullah dilanjutkan, wa annahu khairu khalqi kullihim. Wa annahu khairu khalqillahi kullihim. Jadi ada satu syair di situ, satu bait yang mana itu dari Rasulullah SAW secara langsung. Kemudian di dalam mimpi tersebut Rasulullah mengusap bagian badannya Imam Busiri dengan tangannya yang mulia. Kemudian Rasulullah melepas jubahnya dan dipakaikan kepada Imam Busiri. Setelah itu Imam Busiri terbangun dari tidurnya. Subhanallah, dibarakati tangannya Rasulullah, Imam Busiri sembuh dari penyakitnya. Sembuh dari penyakitnya dan dia kaget, itu ada mantel atau jubah yang mana diberikan sama Rasulullah ada di situ. Subhanallah. Insyaallah Allah memuliakan kita dan juga memberikan kita rezeki berjumpa kepada Rasulullah SAW di dalam tidur ataupun dalam nyata. Amin Allahumma amin. Dan juga shallu ala Nabi. Faedah-faedah dari pembacaan burdah yang mana yang kita baca itu banyak sekali, seperti dengan kita tabarukan dari syair-syair beliau, itu juga berfaedah memberikan kelancaran kepada urusan-urusan kita dan juga untuk melancarkan rezeki. Selain itu banyak sekali, itulah keistimewaan dari bacaan burdah. Bahkan membaca burdah satu kali itu lebih utama daripada membaca 70 kali Dalailul Khairat. Mungkin nggak asing ya kalau kita dengar ada bacaan Dalailul Khairat. Diceritakan di situ ada seorang habib yang ada di Mekah. Beliau biasa memimpin pembaca Dalailul Khairat di situ. Akan tetapi suatu malam beliau bermimpi bertemu dengan Rasulullah SAW. Kemudian di situ sama Rasulullah diperintahkan baca aja burdah di majelis kamu. Masya Allah. Dan juga Rasulullah dawuh di situ bahwa baca burdah satu kali itu lebih utama daripada membaca 70 kali Dalailul Khairat. Kenapa sih kita kok harus memuji-muji Rasulullah? Ya, kita puji beliau, kita menumbuhkan cinta kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Apakah kita nggak patut untuk mencintai beliau? Beliau nih yang mana sebelum kita semua ada, beliau yang memintakan ampunan untuk kita. Kalau kita tidak mencintai beliau, bagaimana kita bisa membalas cinta beliau? Walaupun toh itu hanya seujung kuku, walaupun toh itu tidak bisa terbandingkan antara cinta kita sama beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Zaman jahiliyah yang mana perempuan itu dianggap sebelah mata, bahkan nggak dipandang, nggak dilihat. Karena diutusnya Rasulullah SAW, dimuliakanlah perempuan. Ya, dimuliakan. Sekarang coba, bagaimana bisa semulianya surga diibaratkan itu ada di bawah telapak kaki ibu. Nggih napa nggih? Nggih. Dan ibu itu wujudnya perempuan, tidak ada yang laki-laki. Sallu ala Nabi. Ya, tayyib, itu mungkin sedikit sejarah singkat daripada pembacaan burdah yang kita baca pada pagi hari ini. Insya Allah itu menjadi muqaddimah atau bidayah, permulaan dari mana tahun baru di tahun 2023
insya Allah dengan pembacaan burdah pagi hari ini membuka pintu rezeki kita, membuka motivasi kita dan inspirasi kita atas semua urusan kita, dan juga bisa menumbuhkan dan juga menambah kuat cinta dan juga rindu kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Niki waktunya juga muhaddad ya, waktunya terbatas. Alhamdulillah. Walafu minni fahada minni walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.